Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2C dengan anggota berjumlah 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Sujaro Fikri, NIM 1918285. Kemudian ada Bayu Santoso, NIM 1918315. Kemudian ada Faisal Ilyas Bahaswan, NIM 1918349. Kemudian ada M. Siddiq Al-Hafiz Anwar, NIM 19189. Kemudian yang terakhir ada Rosa Budi Noverdiana dengan NIM 19147. Untuk mata kuliah desain lab kali ini, lab yang kami desain atau yang kami usung adalah lab petroleum, di mana lab petroleum adalah laboratorium yang memiliki fasilitas memadai untuk melakukan analisa terhadap minyak bumi, baik bahan mentahnya maupun produknya seperti bensin, kerosin, dan lain-lain. Adapun parameter uji yang biasanya dilakukan terhadap minyak bumi dan produknya di lab petroleum seperti uji volatilitas, uji viskositas, uji kualitas pembakaran, angka oktan, dan flash point. Kemudian ada pun bagian-bagian dari lab petroleum yang kami desain. Yang pertama ada ruang timbang, kemudian ada lab fisika, lab konvensional, dan lab instrumen. Kemudian setelah itu untuk ukuran lab sendiri yang kami desain adalah ukuran 6x6 kali 3,3 meter. Kemudian ada ukuran meja kerjanya yaitu 5,14 kali 0,65 meter. Kemudian ada ukuran pintu 1 dengan ukuran 1 meter dan pintu 2 berukuran 2 meter. Baik, saya Faisal akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang bukan lab. Jadi dalam lab petroleum ini kami juga mendesain bagian-bagian yang tidak termasuk laboratoriumnya, tetapi menjadi bagian penting dalam sebuah lab yang mandiri. Nah, di sini di bagian depan ada 2 ruangan. Yang pertama adalah ruangan meeting kecil. Ruangan meeting kecil ini dipergunakan untuk melakukan meeting dengan klien yang akan menguji di lab kami. Kemudian ada ruangan penerimaan sampel, di mana sampel yang datang dari luar akan diterima di sini, dicek, diberi label, dan juga disiapkan untuk disimpan ke ruang penyimpanan. Nah, yang menghubungkan ruangan-ruangan tersebut ada sebuah lorong. Lorong ini juga berfungsi sebagai pintu masuk analis, sehingga analis tidak masuk dari pintu depan. Kemudian ada ruang kerja analis. Ruang kerja ini di mana analis bisa mengolah data, mengurus data, lalu juga bisa mengerjakan hal-hal lainnya di luar dari kegiatan yang berada di lab. Jadi analis punya tempat kerja sendiri, di mana mereka tidak harus terus-terusan berada di lab selama waktu kerjanya. Kemudian ada ruang penyimpanan sampel. Nah, ruang penyimpanan sampel ini dibuat untuk menyimpan sampel sementara sebelum dikerjakan dalam laboratorium, dan juga bisa untuk menyimpan sampel yang sudah selesai sebelum diolah menjadi limbah industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari sampel itu sendiri. Nah, ketika sampel datang, sampel akan diterima di ruang penerimaan sampel. Setelah sampel diterima, sampel akan dimasukkan ke ruang penyimpanan. Dari ruang penyimpanan, analis akan mengambil sampel tersebut dan dikerjakan pertama pada lab fisik. Setelah dikerjakan pada lab fisik, kemudian sampel akan dikerjakan ke lab konvensional atau lab basah. Dari 2 lab tersebut, kita bisa mengakses ruang timbang jika memang diperlukan. Kemudian, setelah dikerjakan dari lab konvensional, kemudian sampel bisa diuji di lab instrumen untuk mengambil data-data yang memang diperlukan atau diminta dari klien. Kemudian hasil dari uji tersebut akan diolah di ruang kerja analis. Nah, kemudian yang akan mengambil hasil tersebut adalah operator atau staff yang berurusan langsung dengan klien. Jadi analis tidak bertemu langsung dengan klien. Baik, saya Muhammad Siddiq Al-Hafidz. Saya akan menjelaskan mengenai laboratorium fisika. Apa itu laboratorium fisika?
Laboratorium fisika adalah laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk melakukan uji di bidang fisika seperti uji organoleptik atau hal-hal yang berkaitan dengan penyiapan sampel. Aktivitas penyiapan sampel di lab fisika seperti memotong sampel atau menumbuk atau memecahkan batuan, menggiling dan mengayahkan sampai ukuran tertentu, mengencerkan, dan menyimpan sampel yang diterima. Jadi dari ruang penerimaan sampel akan diarahkan langsung ke laboratorium fisik dan akan diterima oleh analis langsung untuk ditindaklanjuti untuk aktivitas penyiapan sampel. Nah, biasanya di laboratorium fisika ini sebelum sampel diarahkan ke laboratorium konvensional dan instrumen, itu akan disiapkan dulu di laboratorium fisika ini. Biasanya yang dilakukan di laboratorium petroleum ini adalah seperti memotong sampel atau menumbuk, terus menggiling, mengencerkan, dan menyimpan bahan-bahan sampel yang diterima dari ruang penerimaan sampel. Di sini bisa dilihat ada beberapa perangkat seperti A-wash dan emergency shower yang digunakan untuk sewaktu-waktu jika ada hal yang tidak diinginkan. Terus di sini ada wastafel dan satu lemari dan meja kerja yang berukuran 5,14 meter dikali 0,65 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan ke lab konvensional oleh Bayu. Oke, baik, selanjutnya adalah laboratorium konvensional. Lab konvensional atau yang kita sebut dengan sebutan lab basah adalah salah satu laboratorium kimia umum yang digunakan ataupun yang berhubungan dengan mereaksikan ataupun eksperimentasi terhadap bahan-bahan kimia. Nah, di lab ini biasanya aktivitas yang dilakukan adalah seperti pengujian secara gravimetri, titimetri, dan lain sebagainya. Kemudian persiapan untuk pengukuran secara analisis instrumental. Kemudian ada kalibrasi peralatan gelas atau alat ukur, pembuatan larutan, dan standarisasi. Nah, di lab ini terkhususnya untuk lab petroleum, lab basah digunakan untuk proses distilasi ataupun ekstraksi sampel minyak bumi ataupun gas alam lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa barang-barang seperti lemari asam yang digunakan untuk mereaksikan sampel dengan larutan ataupun senyawa-senyawa organik yang pekat. Kemudian juga terdapat lemari ataupun tempat penyimpanan bahan-bahan kimia serta peralatan gelas, karena setelah lab fisik nantinya sampel akan dibawa ke lab konvensional untuk proses selanjutnya. Di sini sampel akan diekstrak ataupun dilakukan pemisahan dengan proses distilasi sebelum memasuki lab instrumen. Oke, selanjutnya adalah lab konvensional. Nah, di sini setelah sampel diterima di ruang penerimaan sampel, kemudian masuk ke ruang tempat penyimpanan sampel sementara, kemudian masuk ke lab fisik di mana sampel akan dipreparasi terlebih dahulu seperti pengeringan, pemotongan, penyaringan ataupun pengayakan. Selanjutnya sampel memasuki step berikutnya yaitu lab konvensional atau lab basah. Nah, di sini biasanya dilakukan proses distilasi ataupun ekstraksi minyak bumi ataupun gas alam. Nah, di lab konvensional sendiri terdapat ruang asam, di mana ruang asam ini berfungsi untuk mereaksikan senyawa ataupun sampel dengan pelarut-pelarut organik yang pekat. Kemudian di sebelahnya ada meja, di mana meja itu digunakan untuk tempat meletakkan alat-alat gelas serta pelarut-pelarut ataupun bahan kimia lainnya. Di sebelahnya ada meja kerja. Meja kerja yaitu seluas 5 x 14 x 10 0,65 meter. Nah, di ruangan ini juga tersedia alat pemadam api ringan, kemudian atau APAR, kemudian tersedia juga emergency shower dan A-wash. Nah, emergency shower dan A-wash ini dibuat serakit, tujuannya untuk menghemat lokasi. Jadi dibuat dalam satu rakitan. Kemudian di sebelahnya ada wastafel, digunakan untuk mencuci dan membilas alat gelas dan digunakan untuk proses dalam analisa. Kemudian juga ruangan ini terhubung dengan ruang timbang.
Nah, ruang timbang ini bisa diakses melalui pintu dari lab konvensional maupun lab fisik. Kemudian setelah dari lab konvensional, selanjutnya adalah lab instrumen yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ocha. Selanjutnya adalah instrumen laboratorium. Pada lab instrumen ini digunakan sebagai penelitian dan juga sebagai laboratorium pengujian. Ukuran dari lab instrumen ini yaitu 6,6 meter dikali 3,3 meter. Dan juga terdapat pintu 1 yang berukuran 1 meter dan juga pintu 2 atau pintu keluar yang berukuran 2 meter. Di dalam lab instrumen ini, pada sisi kiri terdapat meja kerja yang berukuran 5,14 meter dikali 0,65 meter. Dan juga terdapat sisi kanan, yaitu sebuah almari. Pada lab instrumen ini, dapat melakukan analisis dengan instrumen seperti AAS, GLC, HPLC, spektrometer, dan lain-lain sebagainya. Adapun hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam lab instrumen ini yaitu suhu dan kelembapan ruangan yang harus terkondisikan. Jika di dalam ruangan mengalami pelonjakan suhu ataupun penurunan suhu akan mempengaruhi kelembapan di dalam ruangan tersebut. Kemudian ada juga terdapat ruang atau tempat penyimpanan botol yang bertekanan tinggi yang harus dipisahkan dengan botol-botol yang lain. Kemudian terdapat juga alat penyedia tenaga listrik untuk pengganti jika listrik PLN padam. Kemudian di dalam lab instrumen juga dipisahkan dari peralatan uji mekanik yang menimbulkan getaran atau tegangan listrik. Kemudian di belakang lab instrumen ini terdapat sebuah tabung gas. Kemudian di dalam ataupun ruangan lab instrumen ini, di atas meja terdapat alat-alat instrumen